90% orang Indo miskin karena 3 mindset ini. Nomor 2 paling ngeri. Siapa di sini, gaji 5 juta masuk tanggal 25, tanggal 28 udah nol. Kerja lembur sampai tulang keropos tapi pensiun cuma jualan gorengan. Ini bukan nasib buruk, ini 3 mindset uang orang Indonesia paling mematikan yang bikin 90% kita susah kaya. Nomor 1 bikin 80% gaji hilang dalam 72 jam. Nomor 2 bikin bos kaya, lo miskin. Nomor 3 bikin inflasi, makan, tabungan lo pelan-pelan. Kalau lo mau tahu solusinya sampai akhir, jangan skip ya. Like dulu kalau pernah ngerasain. Mindset pertama yang ngehapus gaji lo, uang buat dibelanjakan. Kenapa orang Indo begini? BPS 2025 bilang 72% pengeluaran rumah tangga kita buat konsumsi, makanan, gadget, baju branded KW. Bandingkan sama Singapura, cuma 45%. Studi kasus pertama, Andi, karyawan Jakarta. Gaji 7 juta per bulan. Baru gajian bayar cicilan iPhone 15 2,5 juta. Besoknya, motor baru DP 10 juta. Hari ketiga, dinner resto 800 ribu. Baru masuk gajian awal minggu habis, 6,3 juta. Sisa, 700 ribu buat 3 minggu. Akhir bulan, pinjam temen. Data menghantam. OJK 2026 menyebutkan 65% milenial punya utang konsumtif. Kartu kredit bunga 2,9% per bulan sama dengan 36% setahun. Rata-rata orang Indo belanja impulsif 3 kali seminggu. Coba kita hitung bunga cicilan iPhone selama 24 bulan, untuk dapat HP 14 juta jadinya harus bayar 18 juta. Lo rugi 4 juta buat gengsi. Orang kaya, pilih cash atau tunggu diskon 50%. Ada cerita dari Agus, 35 tahun, bankir swasta Jakarta Selatan. Gaji pokok 8 juta per bulan, bonus 2-3 juta tiap kuartal. Tabungan awal Januari, 15 juta. Kedengarannya oke kan? Tanggal 25 gaji masuk. Hari pertama, iPhone 15 Pro cicilan 2,8 juta per bulan selama 24 bulan. Gengsi dong, temen kantor pada pakai. Hari kedua beli sepatu Nike Air Jordan original 2,3 juta. Biar pede pas presentasi, katanya. Hari ketiga, dinner The Goods Diner sama temen kantor 1,2 juta buat 4 orang. Networking lah, alasannya. 3 hari, 6,3 juta hilang. Minggu pertama Shopee 11.11, checkout earphone Sony, charger fast charging, total 1,8 juta. GoFood tiap hari 350 ribu kali 7 hari, 2,45 juta. Total minggu pertama, 10,55 juta. Alhasil akhir bulan, cuma bisa makan Indomie rebus sama kopi sachet 45 ribu per hari. Tagihan kartu kredit plus bunga 3,2 juta. Sisa rekening, 280 ribu. Bankir yang ngatur uang orang lain, uang sendiri malah ngatur dia. Agus bilang, saya kerja keras banget, target bulanan selalu ketemu. Tapi tiap buka Shopee, notif diskon 70% bikin gak tahan. Sekarang kartu kredit 3 lembar, plafon 45 juta. Tiap bulan bayar minimum doang. Pengen nabung buat DP rumah, tapi gengsi lebih penting. Lain lagi dengan cerita dari Sari, 32 tahun, suami karyawan gaji 6,5 juta. Hari pertama gaji masuk, baju branded outlet 1,9 juta, manicure plus facial 450 ribu, makan something special 800 ribu. Hari ketiga arisan, tiket travel Bali 3 hari 2 malam cicilan 3,2 juta, L'Oreal makeup haul 750 ribu. Minggu kedua, skincare impor 1,5 juta, sepatu heels 900 ribu. Akhir bulan, beras 10 kilo sama lauk kering 800 ribu, pinjam warung 1,5 juta. Gaji 6,5 juta jadi pengeluaran 9,8 juta. Pinjaman bertumpuk 4,2 juta dari 3 bulan terakhir. Sari cerita, awalnya cuma pengen cantik buat suami. Tapi tiap scroll Instagram, temen pada liburan, belanja branded. Gaji suami habis sebelum tanggal 10. Sekarang warung udah ogah nitip lagi. Matematika kehancuran. Dari 2 kasus ini pola sama. Gaji 8 juta atau 6,5 juta, 90% habis konsumsi dalam 10 hari pertama. Sisanya,
Bunga kartu kredit 6% per tahun, inflasi 5%, sisa bersih cuma 4% gaji. Agus Bangkir, 8 juta jadi 350 ribu bersih. Sari, 6,5 juta jadi minus 3,3 juta. Bedanya, satu karyawan kantoran, satu ibu rumah tangga. Sama-sama orang Indonesia biasa dengan mindset, gaji masuk sama dengan langsung belanja. Mindset kedua, lembur 12 jam pasti kaya. Realitas pahit, produktivitas pekerja Indonesia cuma sepertiga Singapura menurut data World Bank 2025. Kenapa? Kita kerja buat gaji bulanan, bukan bangun aset. Budaya kerja Indo, hierarki buta, bos ngomong sama dengan betul. Ide karyawan, entar aja. Budaya hierarkis, hormat atasan lebih besar dari hasil kerja. Bos telat meeting 1 jam, karyawan nunggu. Loyalitas buta, kerja weekend gratis demi kelihatan rajin. Masuk kerja jam 8 pulang jam 5. Mentality tango, pulang jam 5. Besok lupa apa yang harus dikerjain. Studi kasus gagal, tante Rini, cleaning service 25 tahun di hotel bintang 5. Gaji 4 juta, lembur tiap hari. Pensiun umur 60, tabungan cuma 15 juta. Kenapa? Uang bekerja buat bos, bukan buat dia. Dibandingkan studi kasus sukses, Om Budi, tukang ojek. Mulai 2018, beli motor cash dari tabungan. Sekarang punya 5 motor plus franchise Indomaret. Pensiun umur 48. Rahasia beliau adalah, beli aset produktif, bukan kerja mati-matian. Studi gagal yang kedua, Sari, teller bank 10 tahun. Gaji awal 3 juta, sekarang 5,5 juta. Tabungan, 8 juta total. Rumah, KPR, mobil, cicilan. Bosnya, punya 3 properti dari bisnis sampingan. Siapa yang salah? Gaji memang naik 60%, tapi harga naik 95%. Lo kerja keras, inflasi kerja lebih keras. Komen di bawah, lo tipe lembur gratis atau kerja pintar? Mindset nomor 3 paling tragis, investasi. Entar rugi kayak krisis 98. Fakta menampar, Bank Indonesia 2025-92% orang Indonesia simpan uang di tabungan bunga 2,5% per tahun. Inflasi, 4,2%. Artinya, lo miskin 1,7% tiap tahun. Perbandingan nyata, cerita tetangga gue, 1998 krisis, dia beli emas batangan. 2025 jual semua, dapat untung 7 kali lipat. Sekarang pensiun, main golf tiap minggu. Saya, masih gaji kantoran. Kenapa orang Indo takut? Trauma krisis plus kasus fitnah binomo. Padahal reksadana pasar uang aman seperti deposito, return 6-8% per tahun. Mulai dari yang kecil, pakai aplikasi bibit atau ajaib Rp10.000 per hari sama dengan 3,6 juta per tahun setelah 10 tahun jadi 50 juta. Bandingkan, tabungan, 100 juta simpan selama 10 tahun bisa dapat 125 juta, emas, 100 juta bisa dapat keuntungan dari selisih jual kembali sampai 320 juta. Reksadana pasar uang, 100 juta jadi 180 juta, invest pakai bibit apps, setoran 50.000 per minggu dikali 5 tahun sama dengan 13 juta jadi 18 juta. Aman, dijamin LPS sampai 2M per bank. Formula 3 langkah tetangga gue yang bikin dia pensiun kaya. Hari pertama gajian, transfer 30% ke bibit reksadana, auto debit. Cicilan 0, beli cash atau tunggu 30 hari. Side income, jualan online atau jadi marketing affiliate, mulai Rp100.000, tantangan 30 hari buat kalian, coba sisihkan Rp100.000 per minggu ke reksadana. Tag gue di story hasilnya bulan depan. Jadi 3 mindset ini, belanja impulsif, kerja keras tanpa aset, takut investasi, kenapa orang Indo susah kaya. Mulai hari ini, sisihkan 20% gaji ke reksadana, potong cicilan gaya hidup, kerja pintar bukan kerja mati. Like jika setuju, komen, mindset lo yang mana, subscribe biar gak ketinggalan tips finansial Indo lainnya. See you!